Oke, baik. Mana? Kebaktian yang kedua, tambah lemes apa tambah semangat? Amin. Memang bisa ada rasa capek, saudara. Tapi kalau Anda nyanyi, ikut nyanyi dengan benar, begitu mulai nyanyi itu energi kembali lagi. Ya. Jadi kadang-kadang nyanyi itu sebenarnya keluar energi juga. Kalau Anda nyanyi itu, kalau nyanyi orang nyanyi dengan benar itu ada capeknya. Karena bukan gitu, tapi kita keluar suara. Tapi paradoksnya adalah kalau kita nyanyi dengan serius memuji Tuhan, itu sepertinya energi kita kembali lagi. Oke, dan sore hari ini kita kembali akan belajar firman Tuhan. Saya mengajak kita kembali membuka di dalam kitab Keluaran. Kita masih dalam seri kita, yaitu 10 hukum Allah. Seri kita 10 hukum Allah, dan kita sudah sampai kepada hukum yang ke-7. Ya. Dan kita masih di ayat-ayat yang sangat pendek, yang sangat cocok dijadikan ayat hafalan mas karena pendek. Ya. Yaitu Keluaran pasal 20 ayat yang ke-14. Dan beberapa perintah ini memang pendek, singkat, tapi padat. Dan Tuhan taruh begitu supaya kita mengingatnya, supaya kita bisa menghafalnya, supaya kita melakukannya. Oke, kita temukan Keluaran pasal 20 ayat yang ke-14. Nah, kalau sudah ketemu kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jangan berzina. Simple ya. Jangan berzina. Oke, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang memberikan kami pedoman, memberikan kami terang di dalam kegelapan, yang menjadi dasar bagi kehidupan kami. Tuhan, tolong kami agar memahami kebenaran firman-Mu dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan, pimpinlah Roh Kudus yang kiranya bekerja dalam hati kami, memfokuskan kami. Kami minta ini, karena ini adalah kehendak-Mu, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik, kalau di khotbah yang lalu, seri yang lalu, kita membahas perintah ke-6, jangan membunuh. Dan kita bilang bahwa perintah ke-6 ini biasa dianggap oleh orang sebagai perintah yang paling gampang untuk dilakukan. Karena mungkin orang berkata, oh kalau mencuri mungkin saya lakukan, kalau berbohong mungkin saya lakukan, bahkan kalau berzina pun mungkin saya lakukan. Tapi banyak orang berpikir bahwa dia tidak membunuh. Ya, banyak orang berpikir dia tidak membunuh. Jadi banyak orang berpikir, oh dari semua hukum ini paling gampang saya melakukan hukum ke-6. Tapi kita sudah lihat betapa salahnya konsep itu. Karena mereka terlalu membatasi arti dari hukum ke-6. Ya, dan kita sudah melihat, kalau kita memahami hukum ke-6 itu secara penuh sebagaimana Tuhan maksudkan, kita semua adalah pelanggar sebenarnya. Nah, hukum yang ke-7 di sini, jangan berzina. Nah, ini juga lumayan khas. Karena di antara 10 hukum ini, boleh dibilang, mungkin hukum ke-7 ini adalah hukum yang menurut manusia paling tidak perlu. Ya. Terutama di antara hukum-hukum yang berhubungan dengan sesama manusia. Ya, kalau kita mulai dari ayat ke-5, ya, mungkin orang bilang kalau menghormati orang tua, ya baguslah itu. Kalau jangan membunuh, oh ya hampir semua orang setuju, jangan membunuh. Ya. Kalau jangan mencuri, rata-rata orang yang nggak percaya Tuhan juga setuju. Jangan membunuh, jangan mencuri, mereka setuju itu. Tetapi jangan berzina. Nah, banyak orang berpikir, ya kalau suka sama suka nggak apa-apa lah. Ya. Ini mungkin hukum yang tidak perlu. Bahkan di dalam kebudayaan Yunani dulu. Dan kita tahu bahwa banyak kebudayaan Barat itu didasarkan dari Yunani. Ada seorang filsuf Yunani dulu namanya Desmotenes. Ya. Dan dia berkata begini. Ya, dan dia ngaku, dia berkata bahwa, dan dia dari perspektif laki-laki, dia bilang, kita pakai pelacur itu untuk kesenangan. Ya, jadi orang-orang Yunani dulu, kalau laki-laki dia punya pelacur
Dia pergi mengunjungi pelacur untuk kesenangan, dia bilang. Kemudian kita punya simpanan. Udah ada pelacur, ada simpanan lagi. Gitu ya. Kalau simpanan, itu untuk selingan. Ya. Nah, kalau istri, itu untuk punya anak. Gitu ya. Jadi, pelacur untuk kesenangan, simpanan untuk selingan, istri mencukupi keluarganya, maka boleh-boleh saja. Dia bilang. Ya. Dan ini adalah perspektif dunia. Ya, bahwa kalau kamu mampu, kenapa tidak? Kalau suka sama suka, kenapa tidak? Kalau semua pihak oke-oke saja, kenapa tidak? Apa ruginya? Gitu. Dan oleh karena itu, ini adalah hukum yang banyak orang mengira tidak penting. Tetapi Tuhan menyatakan sebaliknya. Tuhan menyatakan dengan tegas, hukum yang ketujuh ini, jangan berzina, saudara kasih Tuhan. Nah, kita sudah lihat dari pengalaman berbagai hukum yang lalu, bahwa tentu dunia akan salah mengartikan hukum ini. Bahkan banyak orang Kristen juga mungkin terlalu sempit memahaminya atau salah memahaminya. Sehingga kita perlu untuk belajar malam ini. Kita akan belajar dari firman Tuhan, kesalahpahaman tentang perintah yang satu ini dan juga yang benarnya seperti apa. Nah, kita akan melihat 4 poin pada malam ini. Ya, kita akan melihat bahwa ketika kita membaca perintah ini, apa yang tidak boleh, kita tidak boleh salah memahaminya seperti apa, tetapi sebaliknya kita harus memahaminya seperti apa. Ada 4 poin, saudara Tuhan. Yang pertama, ketika kita membaca perintah ini, jangan berzina, maka itu yang pertama adalah kita harus pahami. Bukan, Tuhan memberikan perintah ini bukan karena seks itu buruk. Tetapi karena seks itu spesial. Oke? Bukan karena keintiman itu buruk, tetapi karena keintiman itu spesial. Nah, kadang-kadang ada orang yang memahami ayat ini, dan kemudian berpendapat Tuhan kasih perintah ini karena Tuhan tidak ingin manusia intim, ya, suami istri intim selain yang perlu-perlu saja, begitu. Mungkin untuk dapat anak itu bolehlah, tapi lepas dari itu nggak usah. Bukan itu alasan perintah ini diberikan. Tetapi dulu banyak orang, bahkan orang-orang yang katanya Kristen, saudara, memiliki konsep yang salah seperti itu. Ya. Hari ini ada banyak sekali aliran-aliran yang begitu mengagungkan orang-orang yang mereka sebut bapak-bapak gereja. Mereka sebut bapak-bapak gereja. Sebenarnya itu istilah yang kurang tepat karena itu mengasumsikan gereja universal. Seolah-olah ada gereja satu terus ada bapak-bapaknya gitu ya. Tidak. Ya, kita tidak sebut mereka bapak-bapak gereja. Saya sebut mereka tokoh-tokoh awal kekristenan. Ya. Dan kadang-kadang ada hal-hal yang mereka katakan bagus, tapi ada juga hal-hal yang mereka katakan yang ngaco, saudara-saudara. Yang kacau balau. Ya. Termasuk mengenai masalah keintiman ini. Ya. Dan tokoh-tokoh seperti yang bahkan ketika dalam hal-hal lain mereka bagus, seperti Tertulian. Tertulian lumayan bagus mengenai baptisan. Tetapi mengenai hubungan intim, dia salah total. Ya. Tokoh-tokoh seperti Tertulian, Ambrose, kemudian Augustine, ya. Mereka mengajarkan bahwa manusia itu paling tinggi nilai rohaninya kalau dia tidak menikah. Kalau dia tetap perawan. Kalau dia tidak ada hubungan intim dengan lawan jenis, kapanpun dia tetap suci, maka itulah kondisi tertinggi. Ya. Nah, konsep yang seperti inilah yang menyumbang kepada munculnya monastikisme di abad-abad pertengahan. Ya. Di mana di abad-abad pertengahan, sebagian kekristenan masuk kepada suatu konsep monastikisme, di mana mereka harus masuk ke biara-biara. Ya, membuat biara-biara, lalu ada mereka sebut monk, ya, biarawan, kemudian ada biarawati yang tidak menikah dan itu dianggap lebih tinggi, ya, dan itu menjadi basis juga kesalahan gereja Katolik, di mana mereka mengatakan bahwa pastor mereka tidak boleh menikah dan lain sebagainya. Bertentangan dengan yang Alkitab katakan bahwa syarat seorang penilik justru adalah suami dari satu istri. Ya. Tapi konsep itu dari mana? Konsep itu sudah dimulai difondasikan dari awal, dari tokoh-tokoh seperti Augustine, Ambrose, Tertulian yang tadi saya katakan. Ya, mereka berkata bahwa kondisi yang paling murni, paling suci adalah tidak menikah.
ya, tetap perawan dan lain sebagainya. Dan itu juga menyumbang kepada kesalahan berikutnya lagi ketika Katolik bersikukuh bahwa Maria perawan suci sampai dia mati. Bahkan setelah dia melahirkan Yesus pun Maria perawan suci. Kenapa mereka ngotot punya konsep seperti itu? Karena sekali lagi mereka punya konsep tentang hubungan intim yang salah. Mereka beranggapan bahwa hubungan intim itu mengotori seseorang. Ya. Hubungan intim itu membuat jiwa seseorang turun tingkat kekudusannya. Begitu. Bahkan ya, bahkan mereka, ya, Augustine mengajarkan bahwa kalau suami istri, kalau seseorang menikah pun, katanya, baiklah mereka intim hanya untuk mendapatkan keturunan saja. Katanya. Jadi kalau intim untuk kesenangan itu dosa, katanya. Jadi intim hanya untuk keturunan saja. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, semua ini adalah konsep yang sangat-sangat tidak alkitabiah. Tuhanlah yang menciptakan laki-laki dan perempuan, Tuhanlah yang menciptakan keintiman antara seorang suami dan seorang istri. Dan Tuhan tidak memberikan perintah ini karena seks atau keintiman itu hal yang kotor, hal yang buruk. Sebaliknya, Tuhan memberikan perintah ini karena keintiman adalah hal yang spesial. Hal yang indah yang Tuhan ciptakan. Tetapi spesial. Justru karena spesial, dia tidak boleh diobral. Dia tidak boleh dengan sembarang orang. Karena ini adalah sesuatu yang unik, yang spesial, yang khusus. Sehingga Tuhan maksudkan hanya untuk seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sudah dipersatukan di dalam pernikahan. Saking spesialnya ini, ya, Tuhan berkata bahwa tindakan ini bagaikan dua menjadi satu. Dua menjadi satu katanya. Dan ini adalah sesuatu yang spesial, sesuatu yang indah. Bahkan Tuhan ada tulis satu kitab khusus untuk menselebrasi keintiman antara suami dan istri, yaitu kitab Kidung Agung. Tuhan tidak pernah menulis sesuatu yang pornografik, tapi Tuhan meninggikan cinta, kedekatan, keintiman antara dua orang yang sudah menikah. Oh, saudara yang kasih Tuhan. Oleh karena itu, ketika Tuhan berkata jangan berzina, zina secara teknis, kata yang dipakai di sini berbicara mengenai seseorang yang sudah menikah. Kemudian dia tidak intim dengan suaminya atau istrinya, melainkan dia intim dengan orang lain. Maka itu adalah suatu pelanggaran. Itu adalah suatu pelanggaran dari desain Tuhan. Itu adalah pelanggaran dari apa yang Tuhan inginkan. Itu adalah pelanggaran dari ikatan pernikahan itu sendiri. Itu adalah pengkhianatan terhadap dua menjadi satu itu. Oleh karena itu, ini adalah dosa yang berat. Ya. Di dalam perjanjian lama, seseorang yang berzina, hukumannya adalah mati, saudara. Dalam hukum Taurat dikatakan kalau seseorang tertangkap dalam perzinahan, maka baik orang yang berzina itu maupun lawannya, dua-duanya harus dihukum mati. Oleh karena itu, sangat mengherankan ketika orang Yahudi mau menjebak Yesus. Anda masih ingat di Yohanes pasal 8. Mereka menangkap seorang perempuan yang kata mereka, ini perempuan ini tertangkap dalam perzinahan. Menurut hukum Musa, dia harus dihukum mati. Ya. Dan benar, hukum Musa menuntut orang demikian dihukum mati. Ya. Tetapi pertanyaannya adalah, ini jebakan. Di mana lawannya? Kalau tertangkap dalam perzinahan kan ada lawannya. Gitu. Di mana lawan mainnya? Main bulu tangkis kan nggak bisa sendirian gitu. Harus ada lawan mainnya. Ini mana dia? Dan hukum Taurat sebenarnya berkata kalau ada orang yang dihukum mati, siapa yang harus lempar batu pertama mestinya? Anda baca perjanjian lama. Dalam kasus apapun, ada orang yang dihukum mati, yang harus lempar batu pertama adalah saksinya sebenarnya. Siapa yang menyaksikan ini? Siapa yang membuktikan ini? Dia yang harus lempar batu pertama. Tetapi saksi juga tidak ada di situ. Kenapa? Karena kalau ada saksinya, bisa ditanya, loh satunya lagi mana? Gitu. Jadi mereka sengaja menghilangkan, tidak membawa saksinya, tidak membawa lawannya, perempuan ini ditaruh di sini. Apa tujuan mereka? Mereka ingin menangkap Yesus. Kalau Yesus bilang, ya lempar dia dengan hukuman mati. Mereka lapor Yesus ke Romawi. Karena Yahudi, Israel waktu itu ada di bawah Romawi. Sehingga mereka
Mereka diberikan kebebasan besar untuk menjalankan Taurat mereka, tapi mereka tidak boleh hukum mati orang. Itu hanya boleh dilakukan oleh pemerintah Roma. Dan kalau Yesus bilang, ya hukum mati, mereka akan lapor Yesus ke Herodes atau ke Pilatus atau ke yang lain. Dan mereka akan tangkap Yesus. Tapi kalau Yesus bilang, jangan hukum mati. Ini melanggar hukum Musa. Hukum Musa bilang harus dihukum mati. Oh saudara, mereka pikir mereka dapatkan perangkap yang sempurna untuk Tuhan kita. Tapi Tuhan kita berkata, oke, yang tidak berdosa lempar batu pertama. Oh saudara yang kasih Tuhan. Tetapi kenapa? Kenapa dalam perjanjian lama perzinahan dihukum mati? Ya, karena itu adalah pengkhianatan besar terhadap pernikahan. Dan ketika seseorang berzina, dia merusak pernikahan. Dia sudah pasti juga melakukan berdusta. Dan dia juga pasti pada saat yang sama melanggar hukum ke-10. Jadi kalau Anda melanggar hukum ke-7 dalam pengertian berzina ini, sudah pasti juga mencuri, Anda mengambil yang bukan hak Anda, sudah pasti juga mengingini rumah orang, mengingini istri sesama, atau mengingini yang bukan milik Anda. Jadi ketika melanggar hukum ke-7, ada banyak hukum yang lain pasti ikut dilanggar juga. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita melihat di sini bahwa Tuhan berkata tidak. Sekali lagi, bukan karena keintiman itu hal yang buruk. Itu hal yang indah. Saking indahnya Tuhan ingin proteksi. Kalau ini diobral, kalau ini dibebaskan, maka dia kehilangan keindahannya. Dia kehilangan istimewanya. Nah, Tuhan berkata tidak. Aku pagari. Jangan berzina, Tuhan bilang. Sekarang kita lihat hal yang kedua, saudara kasih Tuhan. Tadi kita lihat ya, pertama, kita harus pahami, Tuhan memberikan perintah ini bukan karena keintiman itu hal yang buruk, tapi karena keintiman itu hal yang spesial. Hal yang kedua, kita harus pahami bahwa perintah ini jangan berzina, bukan jangan menikah. Ya. Jangan berzina itu bukan hanya mengenai di dalam pernikahan. Ya. Jangan berzina bukan hanya mengenai di dalam pernikahan, tetapi mencakup segala jenis percabulan. Tadi kita bicara bahwa istilah zina teknisnya itu lumayan sempit teknisnya. Ya, karena zina itu sebenarnya adalah itu tadi. Ada orang yang sudah menikah, kemudian dia tidak setia di dalam pernikahan itu secara intim. Ya. Tetapi di dalam Alkitab ada istilah yang lebih luas lagi. Kalau di dalam bahasa Inggris, perzinahan itu disebut adultery. Tapi dalam Alkitab sering dipakai istilah fornication. Ya. Jadi di dalam bahasa Yunaninya, kalau Yunani, adultery atau perzinahan itu dari kata moikes, akar katanya di situ. Tetapi Alkitab ada pakai istilah yang lebih luas, yaitu porneia. Dan itu diterjemahkan bulan. Ya. Dan percabulan itu lebih luas daripada sekedar perzinahan. Ya. Di mana perzinahan berbicara mengenai di dalam pernikahan itu, tetapi percabulan berbicara mengenai segala jenis, segala macam pelanggaran terhadap desain Tuhan tentang keintiman, tentang seksualitas laki-laki maupun perempuan. Ya. Ingat bahwa Tuhanlah yang menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan. Dan perbedaan anatomis laki-laki dan perempuan bukan pada, ya, terutama atau kita bilang paling jelas adalah di dalam seksualitas mereka. Oleh karena itu, kita bisa menyimpulkan Tuhanlah yang menciptakan seksualitas manusia. Dan Tuhan punya desain, Tuhan punya rancangan untuk itu. Dan ketika manusia keluar dari rancangan itu, maka itu adalah percabulan. Itu adalah porneia. Ya. Jadi bukan hanya seseorang tidak bisa berkata, jangan berzina. Oke, karena saya belum menikah, maka saya tidak bisa berzina. Karena saya belum menikah, saya belum terikat. Kalau saya menikah, saya sudah berjanji di hadapan Tuhan. Benar. Kalau kamu menikah, kamu berjanji di hadapan Tuhan. Kamu buat perjanjian. Ya, kamu dua menjadi satu. Tetapi ada orang yang belum menikah. Dia bilang, oh, saya belum menikah. Maka saya tidak bisa melanggar hukum ini. Karena jangan berzina adalah berbicara mengenai orang yang sudah menikah. Oh, tidak demikian, saudara. Anda sekali lagi, itu kalau Anda melihatnya secara terlalu sempit. Kita sudah lihat ketika Tuhan berkata jangan membunuh. Apa yang Tuhan katakan? Tuhan berkata, barang siapa marah kepada saudaranya tanpa alasan, dia sudah melanggar hukum yang sama.
Perzinahan adalah yang paling ekstrim. Bentuk pelanggaran hukum ini yang paling ekstrim. Seperti membunuh adalah yang paling ekstrim. Tetapi Tuhan taruh yang paling ekstrim untuk menutup kemungkinan semua yang lain di bawahnya. Demikian juga perzinahan ketika seseorang sudah menikah, sudah menjadi satu dengan pasangannya, sudah berjanji di hadapan Tuhan, sampai maut memisahkan. Lalu kemudian dia tidak setia, itu adalah pengkhianatan yang paling tinggi. Namun saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan memberi, dengan perintah ini Tuhan menutup dan melarang semua yang lain di bawahnya. Termasuk segala pelanggaran terhadap desain Tuhan lainnya yang masuk dalam kategori percabulan atau fornication. Ya. Sehingga itu termasuk banyak hal, itu termasuk intim sebelum nikah. Dua orang hari ini sangat dianggap biasa. Dua orang muda, mereka pacaran, ya suka sama suka, masing-masing belum punya pasangan. Belum punya suami, punya istri. Ya kan suka sama suka. Tanya, oh siapa yang dirugikan? Siapa yang dirugikan? Siapa yang dirugikan? Saudara, mereka merugikan diri mereka sendiri. Dan mereka merugikan masyarakat. Oh saudara, Tuhan berkata jangan berzina. Ini termasuk hal-hal seperti ini. Kenapa? Itu sebenarnya adalah pengkhianatan juga. Pengkhianatan juga. Sebenarnya Anda mengkhianati calon suami atau istri Anda nanti. Kalau misalnya Anda suatu hari ingin menikah, ya kalau misalnya Anda adalah seorang laki-laki, seorang perempuan, ya, Anda ingin menikah. Bukankah betapa indahnya kalau Anda bisa menikah dengan suami Anda, menikah dengan istri Anda, dan kalian sama-sama telah menjaga diri dengan baik. Dan kalian bisa berkata satu kepada yang lain, ya, engkau adalah kekasihku yang pertama dan sampai selama-lamanya. Sampai maut memisahkan. Karena saya telah menjaga tubuh saya, telah menjaga pikiran saya untuk pasangan saya. Tetapi kalau misalnya ada orang yang sebelum menikah dia sudah langgar sana, langgar sini. Memang kalau dalam hukum Taurat itu pelanggaran yang dianggap lebih ringan. Kalau misalnya dalam hukum Taurat dikatakan ada dua orang yang belum menikah, lalu mereka ketangkap, ya, tidak dihukum mati. Beda dengan yang sudah menikah. Kalau dia tertangkap berzina, hukumannya mati di situ. Tetapi kalau belum menikah, tetapi tertangkap, hukumannya bukan hukuman mati. Jadi memang Tuhan kasih tahu, ini pelanggaran yang ya, tidak seberat kalau kamu sudah menikah, tetapi tetap suatu pelanggaran. Tetap sesuatu yang salah di hadapan Tuhan. Dan siapa yang dirugikan? Kan tidak ada yang dirugikan. Kami suka sama suka. Kamu merugikan diri kamu sendiri. Coba kita buka di dalam Amsal, saudara yang kasih Tuhan. Amsal pasal 6. Amsal penuh sekali. Penuh sekali dengan peringatan terhadap yang dia sebut sebagai wanita asing, katanya di sini. Ya, perempuan asing. Dan kita bisa baca dari ayat 20. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu, janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Orang tua yang bijak akan memperingatkan anaknya terhadap ini. Oke, kita tidak akan baca semuanya, kita lompat sedikit ya. Ayat yang ke-24. Kenapa? Karena perintah itu melindungi engkau dari perempuan jahat, dari kelicikan lidah perempuan binal. Kalau saya tidak salah TB1 bilang perempuan asing di sini. Janganlah menginginkan kecantikannya dalam hatimu, janganlah terpikat oleh bulu matanya. Ada bagi seorang pelacur sepotong rotilah yang penting, tetapi istri orang lain memburu nyawa yang berharga. Dan Tuhan gambarkan di ayat 27. Dapatkah orang membawa api di pangkuannya dan tidak terbakar pakaiannya? Ini adalah nasihat Salomo kepada anaknya yang masih muda, anaknya belum menikah. Bisa jadi anaknya belum menikah. Tetapi Salomo peringatkan, jangan main-main, ini adalah api. Ini adalah api. Ya. Apakah itu pelacur? Apakah itu apapun itu? Ini adalah api. Tanya ya. Dan apa yang dikatakan di ayat yang ke-32? Kita lompat saja. Namun siapa melakukan zina tidak berakal budi.
Orang yang berbuat demikian apa? Merusak diri. Merusak diri, saudara. Ya. Tidak ada yang dirugikan. Siapa bilang tidak ada yang dirugikan? Orang yang melakukan itu yang sudah paling dirugikan, nomor satu. Coba kita buka 1 Korintus pasal 6. 1 Korintus pasal 6, ayat yang ke-18. Tuhan berkata bahwa percabulan adalah dosa yang spesial. Percabulan adalah dosa yang spesial karena terjadi pada tubuh. 1 Korintus 6 ayat 18. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Jadi ini dia tidak pakai istilah perzinahan. Di sini pakai istilah percabulan yang lebih luas dari perzinahan. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar tubuhnya. Namun orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap tubuhnya sendiri. Ada yang berkata bahwa manusia adalah makhluk seksual. Benar, karena Tuhan ciptakan sudah laki-laki dan perempuan. Tuhan tidak ciptakan yang sekarang aneh-aneh ya, agender, entah apa lagi segala macam. Tuhan ciptakan laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu manusia adalah makhluk seksual, benar. Dan oleh karena itu ya, ada pepatah bahwa sex sells katanya. Dan Anda bisa melihat film-film, Anda melihat advertisement. Ya, sering mereka memasukkan suatu yang mereka sebut sex appeal di situ. Harus ada yang tambah seksi-seksi sedikit lah, biar lebih greget gitu menurut mereka. Saudara yang kasih sama Tuhan, tetapi karena manusia diciptakan seperti itu, maka ketika kita melanggar hukum Tuhan, ini kita merusak diri kita sendiri. Ya. Kita sedang menghancurkan diri kita. Oh saudara, hukum ini lebih luas dari hanya tidak setia dalam pernikahan. Ya. Segala jenis percabulan, termasuk homoseksualitas. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, ya jelas di luar pernikahan itu. Karena kita tidak menerima pernikahan gay. Ada negara-negara yang menerimanya, laki-laki menikah dengan laki-laki, perempuan menikah dengan perempuan, kita bilang itu omong kosong. Itu mereka tidak menikah. Dan percabulan homoseksualitas by definition adalah di luar pernikahan. Dan di luar pernikahan berarti itu adalah percabulan. Itu dilarang oleh Tuhan. Itu dihukum oleh Tuhan. Sebagai sesuatu yang tidak natural. Suatu kekejian di hadapan Tuhan katanya. Ini harus kita ingat, saudara. Dan oleh karena itu ada banyak. Yang makin parah dan makin parah. Ya. Dulu waktu saya sekolah kedokteran, ya, ada belajar tentang AIDS, HIV/AIDS. Ya. Diteorikan bahwa itu muncul dari binatang awalnya bahkan. Anda bisa nggak usah lah ya, ini suatu kebejatan yang terjadi di situ ya. Dengan binatang dan lain sebagainya ya. Itu semua adalah percabulan. Dan saudara yang kasih Tuhan, Tuhan berkata jangan berzina. Jangan berzina. Coba kita balik lagi kepada Keluaran pasalnya yang ya ke 20 tadi. Kita mau masuk kepada poin kita yang ketiga sekarang. Yang pertama, kita berkata bahwa perintah ini Tuhan berikan bukan karena keintiman itu sesuatu yang buruk, tapi karena dia adalah sesuatu yang spesial. Yang kedua, perintah ini bukan hanya mengenai pernikahan, tetapi mengenai segala jenis percabulan. Yang ketiga, saudara yang kasih Tuhan, kita berkata bahwa perintah ini bukan hanya mengenai suatu perbuatan yang spesifik. Tetapi perintah ini adalah mengenai sikap dan pikiran kita bahkan. Seseorang bukan melanggar perintah ini ketika suatu perbuatan sudah terjadi. Tetapi orang sudah melanggar perintah ini jauh-jauh hari sebelumnya. Dari sikap hatinya, dari pikirannya, dari hawa nafsunya. Seseorang sudah berzina bukan setelah di atas tempat tidur saja.
tetapi bisa dari pandangannya. Ini yang Tuhan Yesus ajarkan. Coba kita buka. Kita buka di dalam Matius pasalnya yang kelima. Matius pasalnya yang kelima. Kita dapatkan di sini. Ayatnya yang ke-27 dan 28. Matius 5 ayat 27 dan 28. Kamu telah mendengar bahwa dikatakan jangan berzina. Wow. Semua orang tahu perintah ini. Tapi Tuhan Yesus berkata, tahukah kamu apa maksud Tuhan di baliknya? Kamu sudah mendengar jangan berzina, kata Yesus. Tapi Yesuslah yang memberikan hukum ini. Yesuslah yang ada di atas gunung Sinai ketika menampakkan diri pada orang Israel dan berkata jangan berzina. Sehingga Yesus punya otoritas untuk mengajarkan apa yang dia maksud. Ketika dia berkata jangan berzina, dan Tuhan ingin menekankan bahwa dia bukan hanya bicara mengenai perbuatan, dia bukan bicara hanya sesuatu yang di atas ranjang saja. Tapi Tuhan berkata, perintah ini dimaksudkan untuk hati dan pikiran kamu. Sehingga Tuhan menambahkan di ayat 28, namun Tuhan bilang, aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan hingga menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Berarti, zina ini bisa dilakukan di dalam hati. Nah, apakah itu sama dengan zina fisik? Sekali lagi tidak sama. Apakah ada zina fisik itu lebih berat? Ya, lebih berat. Tetapi di dalam hati pun itu sudah kategorinya melanggar juga. Kategorinya melanggar juga sebenarnya. Nah, ini yang orang tambah tidak setuju lagi bagi orang yang tidak percaya Tuhan. Oke, kalau seks sebelum nikah, suka sama suka, ya katakanlah merusak masyarakat atau apa. Tapi kalau dalam hati kan, siapa yang rugi katanya. Apalagi orang-orang mencoba membenarkan ini. Mencoba membenarkan misalnya orang-orang yang kecanduan dengan pornografi. Kecanduan dengan film-film, dengan cerita-cerita, dengan segala macam. Dan mereka berkata, apa ruginya? Saya hanya melihat, tidak ada orang lain yang tahu. Tapi sering kasih Tuhan sekali lagi. Tuhan mengasihi setiap jiwa. Dan Tuhan ingin melindungi kamu terutama. Coba kita buka di dalam 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus pasal 2. Ayatnya yang ke-11. 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-11. Saudara-saudara yang terkasih, aku menasihati kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Kata keinginan daging bisa juga diterjemahkan hawa nafsu daging. Yang berjuang melawan jiwa. Atau dengan kata lain, kalau dalam ITR yang kita terjemahkan, berperang melawan jiwa. Bahwa hawa nafsu kita sedang menggerus jiwa kita. Sedang memakan jiwa kita. Ada suatu kerusakan, saudara yang kasih Tuhan. Setiap kali Anda melakukan percabulan, di mana Anda pikir tidak ada yang dirugikan. Di mana ketika saya memuaskan keinginan seksual saya di luar dari pernikahan. Dengan suatu alasan bahwa tidak ada yang dirugikan. Tetapi Anda sedang merusak diri Anda sendiri. Anda sedang melatih jiwa Anda ke suatu arah yang salah. Anda sedang memprogram ulang pikiran Anda kepada sesuatu yang salah. Dulu, orang tua suka menakut-nakutin anak. Kalau kamu nonton yang nggak benar, nanti kakinya lumpuh katanya. Kalau kamu nonton yang nggak benar, nanti begini, nanti begitu. Lalu akhirnya secara saintifik mereka bilang, oh nggak benar tuh. Katanya. Ya, ternyata pornografi tidak bikin orang lumpuh. Pornografi tidak bikin ini, tidak bikin itu. Oh, sering kasih Tuhan. Memang pornografi biasanya tidak buat Anda cacat secara fisik. Tapi pornografi memprogram ulang otak Anda. Memprogram ulang jiwa Anda.
Sehingga Anda mengasosiasikan keintiman dengan hal-hal seperti itu. Bukan lagi mengasosiasikannya dengan yang indah yang Tuhan buat. Sehingga ada banyak, kadang-kadang suami istri ya, yang bingung. Ya, punya suami, punya istri, tapi tidak intim satu dengan yang lain. Kenapa? Mungkin ada yang kecanduan pornografi. Sehingga tidak lagi, ya bahkan tertarik dengan pasangannya. Kenapa? Karena ada yang lain yang menggantikan, yang sudah mengubah otaknya, memprogram ulang jiwanya. Karena Tuhan berkata bahwa hawa nafsu kedagingan berperang melawan jiwa. Dan jiwanya tergerus sebenarnya. Oh, saudara yang kasih dalam Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan bilang jangan berzina. Jangan berzina. Kamu yang akan rugi. Kamu yang akan terbakar oleh api. Ya. Dan ketika itu terjadi, kamu bisa membakar orang lain bersama dengan kamu. Oh saudara, tetapi yang bersalah bukan hanya yang nonton pornografi. Yang bersalah juga adalah yang membuat pornografi. Sekarang dengan internet dan lain sebagainya, ya, banyak orang yang bisa membuat pornografinya sendiri. Dan kemudian orang bisa bayar dia. Orang bisa kasih uang dan lain sebagainya. Jadi dia tinggal live streaming. Ada orang yang TikTok jual baju, ada orang yang live streaming jual diri, saudara nggak tahu. Saya tidak akan sebut platform-platformnya. Tapi ada. Ya. Ada yang jadi kaya raya karena itu. Ya. Segala macam. Kan, apakah ini hanya untuk masalah untuk laki-laki saja? Tidak. Ini adalah masalah untuk perempuan juga. Karena ini bukan hanya mengenai suatu perbuatan, tapi mengenai suatu pola pikir. Tuhan Yesus, dari pikiran kamu, Tuhan bilang. Dari sikap hati kamu. Ya. Kalau hawa nafsu adalah dosa terhadap ini, maka kalau kamu sengaja menimbulkan hawa nafsu pada orang lain, kamu juga bersalah terhadap hukum ini. Kamu bersalah terhadap hukum ini. Banyak perempuan merasa bahwa mereka tidak bersalah terhadap hukum ini. Karena saya tidak berzina kok. Saya tidak berzina. Tetapi kalau misalnya mereka sengaja berdandan, sengaja memakai pakaian, ya mereka tahu mereka bisa dapat perhatian dari orang. Mereka diajar dari kecil, mereka melihat contoh-contoh di sekeliling mereka. Oh, kalau seorang perempuan berpakaiannya seksi seperti ini. Belahan dadanya terlihat, gitu kan? Apanya terlihat sedikit, kasih sedikit kayak preview, sneak peek gitu. Maka, laki-laki matanya akan termagnet ke dia. Dan benar, banyak laki-laki matanya akan termagnet ke dia. Tapi laki-laki seperti apa? Dan mereka diajar untuk melakukan itu. Atau mereka belajar dari dunia untuk melakukan hal seperti itu. Karena apa? Kita harus sepakat bahwa diperhatikan orang itu menyenangkan. Dipuji orang itu menyenangkan. Menjadi pusat perhatian itu menyenangkan. Makanya media sosial begitu hebat ya. Karena Anda bisa dapat like, Anda dapat love, Anda dapat apa ini yang kayak gini-gini itu begitu ya. Anda dapat apapun lah itu begitu kan. Ya. Di media sosial kan Anda bisa dapat semua itu. Gitu. Dan Anda, senang. Gitu. Tapi kalau misalnya Anda sengaja melakukan itu, Anda tidak sadar bahwa Anda bisa menjadi batu sandungan bagi seseorang. Nah, itu tidak membenarkan yang berhawa nafsu. Dua-duanya salah. Kadang-kadang ada perempuan yang protes. Ngapain urus saya berpakaian bagaimana? Urus aja mata kamu sendiri katanya. Wah, kayaknya hebat banget ya. Urus aja mata kamu sendiri. Kaum laki-laki benar. Bagi kaum laki-laki, ada perempuan yang keluar telanjang pun jagalah mata kamu gitu. Tapi bagi yang perempuan juga benar. Janganlah berpakaian seperti itu. Dari dua-dua sisi. Dari dua-dua sisi. Dua-duanya bisa bersalah. Dua-duanya bisa melanggar ini.
mata, hati kita jaga. Siapa salah satu tokoh yang paling terkenal melanggar perintah ini dalam Alkitab? Siapa tokoh paling terkenal melanggar ini? Daud. Oke, kita tahu semua. Ya. Daud tokoh dalam Alkitab. Ya. Melanggar perintah ke-7, jangan berzina. Ya. Tetapi kesalahan dia itu, kalau kita baca ceritanya, kita nggak ada waktu. Anda baca ceritanya lagi. Di 2 Samuel. Kesalahan dia bukan dimulai di atas ranjang, saudara. Ya. Kesalahan dia dimulai dari bagaimana dia menempatkan diri. Kita baca bahwa pada hari itu, sore-sore katanya, dia jalan-jalan di atas sotoh istana. Anda bilang, di atas sotoh istana kan nggak salah dia jalan-jalan. Benar, tapi ada informasi bahwa pada saat itu adalah zamannya, waktunya raja-raja berperang. Dan Yoab dengan pasukan Israel sedang berperang, sedang mengepung satu kota Bani Amon. Daud tidak ikut. Mestinya dia ada di sana, mestinya dia sedang berperang untuk Israel. Tapi dia tidak. Dia di atas soto rumahnya. Dia celingak-celinguk. Oh, seringkali dosa ini dimulai dari sikap yang sudah salah. Dari Anda menempatkan diri di tempat yang salah. Padahal Anda tahu semestinya tidak demikian. Anda tahu misalnya website-website tertentu penuh dengan ranjau. Ya Anda masih di sana lagi. Gitu kan? Itu kan namanya menantang bahaya gitu. Berarti Anda menempatkan diri sudah salah di situ. Anda tahu tempat-tempat tertentu penuh dengan hal-hal seperti ini. Anda sengaja masuk lagi. Dengan alasan, saya mau lihat-lihat aja lah. Gitu. Ya Anda menempatkan diri sudah salah. Menempatkan diri sudah salah. Lalu ketika di atas soto rumah itu, Daud melihat seorang wanita yang cantik sedang mandi. Lalu dia tanya, padahal Daud ini punya istri sudah banyak, saudara. Itu bukan pertama kali dia lihat wanita mandi, saya yakin, gitu ya. Istri dia banyak, gitu ya. Tetapi timbul hawa nafsu dalam dirinya. Dia suruh orang tanya, siapa itu? Lalu prajuritnya datang lagi, kasih jawaban. Itu Batsheba. Ya, suaminya Uria, orang Het, salah satu panglima kamu, Daud. Dan ketika Daud dengar itu, mestinya sudah stop di situ. Ya. Selesai. Ini adalah istri dari salah satu panglima saya. Gitu. Tapi tidak. Karena api hawa nafsu sudah membakar dalam dirinya. Api hawa nafsu sudah membakar dalam dirinya. Sehingga benar yang kita bilang, kalau kamu main-main, kamu terbakar oleh api. Karena api itu sekali nyala, kita tidak mau terbakar, tapi begitu sudah terbakar, kita bingung padaminnya. Dan akhirnya dia berbuat zina dengan Batsheba. Yang akhirnya menuntun kepada pembunuhan, dan berbohong, dan semua yang lain lagi. Oh sudah. Tempatkan diri. Tidak percuma bahwa Ayub berkata, aku telah membuat perjanjian dengan mataku, masakan aku memandang seorang gadis. Bukan berarti tidak boleh memandang dalam pengertian nggak lihat. Kalau gitu gawat juga. Nanti jadi gembala. Lihat dulu siapa yang ini kan. Ini. Bukan begitu. Saudara. Tetapi memandang dengan cara tertentu. Dengan pikiran tertentu. Ayub seorang yang sudah menikah. Aku sudah membuat perjanjian dengan mataku. Masakan aku memandang seorang gadis. Perempuan-perempuan harus menjaga hatinya. Ya, kadang-kadang perempuan bukan lewat visual, tapi lewat emosinya. Ya, ada banyak istri-istri yang ya, sebelum zina secara fisik, dia terlibat pada yang orang sebut emotional affair. Dia akhirnya emosinya dia tambatkan kepada orang lain yang bukan suaminya. Dia akhirnya menjadi curhatnya ke sana. Dekatnya ke sana, idamannya ke sana. Aduh, suami saya males kalau ngomong sama saya mah judes gitu kan. Aduh, abang satu ini, ya. Wah kalau dengerin saya begitu simpati.
Jadi ya udah saya curhat sama dia terus saja. Akhirnya lama-lama ada suatu ikatan emosional dulu. Hati-hati menempatkan diri, saudara. Hati-hati menempatkan diri. Karena jangan berzina ini bukan hanya berbicara mengenai tindakan di atas ranjang. Tapi ini berbicara mengenai pikiran kita. Mengenai sikap hati kita. Sekarang kita masuk ke poin yang keempat. Perintah ini bukan apa lagi? Bukan karena seks itu jahat, tapi karena itu adalah spesial. Perintah ini bukan hanya mengenai dalam pernikahan, tapi percabulan pada umumnya. Ini bukan hanya mengenai perbuatan spesifik, tapi mengenai sikap dan pikiran kita. Dan yang keempat, bahwa perintah ini bukan hanya mengenai menolak sesuatu, tetapi mengenai melakukan sesuatu. Apa itu melakukan? Saya sudah sering tekankan bahwa 8 dari perintah ini dalam bentuk negatif, jangan. Tetapi di balik itu selalu ada perintah positif. Jangan membunuh, tetapi kasihilah. Jangan ada padamu Allah lain, tetapi sembahlah Allah yang benar. Dan jangan berzina. Lalu apa yang harus dilakukan kalau kita tidak berzina? Perintah positifnya sebenarnya adalah kita harus setia. Kita harus melakukan kesetiaan, saudara. Ya. Dan ini luas penerapan. Kalau kita memahami ini sebagai perintah untuk setia, maka ini luas. Ini bukan hanya bicara mengenai tindakan tertentu, ya. Tetapi ini luas. Di dalam pernikahan itu sendiri ini luas. Oh, berarti saya bukan hanya jangan berzina, tapi saya harus setia kepada pasangan saya. Kalau perzinahan merusak pernikahan, maka cara positif untuk melakukan perintah ini adalah kita membangun pernikahan. Kita menguatkan pernikahan. Kalau kita tidak mau membangun pernikahan, kalau kita melemahkan pernikahan, bahkan kalau kita tidak berzina fisik sekalipun, tapi kita melemahkan pernikahan, maka kita sudah melanggar perintah ini sebenarnya. Ketika kita melemahkan pernikahan kita. Oh saudara, setia kepada pasangan. Itu berarti apa? Setia, saudara. Setia berarti saya sudah berjanji saya akan menjadi suami. Suami yang baik. Wah, kalau nikahnya di Grafe apalagi. Kan? Sudah sengaja saya carikan yang lengkap-lengkap itu kata-katanya. Gitu kan? Ini kan, apakah di hadapan jemaat berjanji bahwa akan menjadi suami yang sah, ya, dan akan mengasihi, melindungi istri dalam apa semua disebut-sebut, gitu kan? Suka, duka, kaya, miskin, sakit, sehat, entah apalagi yang mesti saya pikirkan ini kan kondisi-kondisinya. Apa perlu ditambah lagi? Bangkrut ataupun apa, gitu kan? Nah, sudah itu kaya dan miskin, gitu kan? Apalagi mau di ini? Ya. Mau disebut, dan berjanji akan menjadi suami yang baik. Dan berjanji akan menjadi istri yang baik. Nah, sudah dijanjikan. Lalu apa? Ya. Apa yang ini? Kalau kita setia kepada pasangan kita, itu bukan hanya masalah, oh saya setia, saya nggak berzina. Tidak cukup. Saya setia berarti saya melakukan apa yang harusnya saya lakukan. Saya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan untuk pasangan saya. Dalam hal keintiman. Coba kita buka 1 Korintus pasal 7. 1 Korintus pasal 7. Ayatnya yang ketiga dan keempat. Mengenai keintiman suami istri. Ini yang Tuhan inginkan antara suami dan istri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Anda harus memberikan diri Anda sendiri kepada pasangan Anda. Itu baru adalah pemenuhan hukum ke-7. Bukan hanya jangan, tetapi lakukan sesuatu. Setia kepada pasanganmu. Berikan dirimu kepada pasanganmu seperti yang Tuhan inginkan. Kita tidak akan tahu berapa banyak laki-laki yang sudah berzina. Salah nggak? Salah.
Tuhan akan hukum dia. Suami-suami yang sudah berzina, Tuhan akan hukum dia. Tetapi nanti di hadapan Tuhan, bisa jadi kita kaget. Tuhan akan hukum istrinya juga. Loh, kan dia pihak yang tidak bersalah. Belum tentu. Ada istri-istri yang menolak untuk memberikan keintiman kepada suaminya. Sehingga suaminya haus dan dahaga akan hal itu. Ya. Istrinya tolak dan tolak, tidak mau. Tidak mau. Tidak mau. Dan seseorang bisa ditolak sekian kali, akhirnya dia pikir saya mau cari yang lain aja. Salah nggak? Salah. Tetapi apakah istrinya juga salah? Salah juga. Dan istrinya akan dihakimi juga oleh Tuhan. Dan dia melanggar kategori yang sama. Dan bukan hanya istri yang bisa tidak memberikan keintiman kepada suami. Suami juga bisa tidak memberikan keintiman kepada istri. Mungkin karena kesal dengan istrinya. Karena kepahitan kepada istrinya. Atau tidak memberikan keintiman yang istrinya dambakan, yaitu laki-laki banyak penekanannya pada keintiman fisik. Perempuan sangat mendambakan keinginan emosional. Perempuan sangat ingin suaminya itu mengasihi dia. Makanya Tuhan beritahu kepada suami, hai suami kasihilah istrimu. Gitu. Seorang istri pengen tahu bahwa suaminya mengasihi dia. Care dengan dia bukan hanya kepada tubuhnya saja. Sehingga suami, hai suami kasihlah istrimu dengan kasih yang rela berkorban seperti Yesus. Ya kan? Dan kalau seorang suami tidak melakukan itu, seorang suami bilang, yang penting saya nggak berzina. Aduh, saya kesel banget dengan istri saya, mau saya tonjok dia gitu kan. Ya. Yang penting saya nggak berzina. Yang penting saya nggak berzina. Loh, nggak berzina apa? Gitu. Hukum ini berkata bukan hanya jangan, tetapi lakukan sesuatu. Lakukan sesuatu. Lakukan kesetiaan di dalam pernikahanmu. Apakah sebagai suami engkau rela mengasihi istrimu dengan kasih yang berkorban? Berkorban. Mengorbankan apa? Oh banyak saudara. Saya masih ingat. Waktu saya ke Amerika. Pertama kali waktu saya masih single. Tahun 2005 sampai 2006. Saya ke Tabernacle. Di situ saya ketemu anaknya Dr. Bell, Dr. Rod Bell, namanya Tim Bell. Ya. Dan kami sharing-sharing. Dia waktu itu jadi youth pastor, gembala untuk pemuda. Ya, situ ya. The youth pastor di situ. Ya. Ya, kita sharing-sharing segala macam. Dia cerita sama saya. Anda tahu, walaupun dia dalam pelayanan, saudara. Anda tahu, dia bilang, beberapa tahun pertama pernikahan saya, pernikahan kami hampir hancur. Ini orang yang pelayanan loh. Ya. Kenapa? Dia bilang. Karena bagi saya waktu itu, nomor satu adalah pekerjaan saya. Pelayanan. Saya rasionalisasi ini untuk Tuhan. Jadi dia kerja di kantor, pelayanan, segala macam. Selesai kerja apa? Nomor 2 adalah hobi saya, main basket. Baru nomor 3, istri saya. Jadi istri saya nomor 3. Gitu ya. Dalam hidup ini. Tapi saya dapatkan bahwa dengan cara seperti itu, pernikahan saya hampir hancur. Sampai akhirnya Tuhan bilang, dia pahami bahwa, saya sekarang paham bahwa Tuhan suruh saya sebagai suami, saya harus mengasihi istri saya dengan kasih yang seperti Kristus yang rela berkorban untuk dia. Rela berkorban untuk dia. Dan kalau Anda tidak melakukan itu, Anda sebenarnya melanggar hukum ke-7. Seorang istri, saya dapat lagi. Saya dapat ada satu pasang suami istri pernah datang kepada saya. Suaminya bilang sama saya, sampai, Pak Steven, tanya ya, saya sudah sampai doa sama Tuhan. Tuhan, entah bunuh saya atau bunuh istri saya. Gitu. Ambil saja saya atau ambil istri saya. Kenapa? Istrinya sudah punya 2 anak dengan dia, punya suatu filosofi, sudah punya 2 anak, seks sudah tidak perlu lagi. Sedangkan suaminya ini sangat menginginkan itu dari istrinya.
Dan dia tahu dia tidak boleh berzina. Memang saya tidak mungkin berzina. Tapi di dalam diri saya kayak ada suatu, gimana gitu rasanya. Saya memerlukan itu, tapi istri saya tidak mau. Jadi akhirnya saya doa sama Tuhan, Tuhan, kalau begini caranya udahlah ambil saya aja atau ambil istri saya. Akhirnya saya bilang sama istrinya, kamu salah konsep kalau kamu bilang, kalau kamu merasa punya 2 anak sudah cukup. Anaknya sih boleh aja cukup. Keintimannya jangan. Keintiman itu terus suami istri. Oh, saudara yang kasih dalam Tuhan. Ya. Ini adalah suatu perintah untuk melakukan kesetiaan terhadap pasangan. Dan bukan hanya pasangan, ini kesetiaan, semua jenis kesetiaan. Kita bisa perlebar prinsip ini. Bagaimana dengan setia kawan? Bagaimana dengan setia kepada jemaat? Bagaimana setia dengan partner bisnis dan lain sebagainya? Ini semua kesetiaan, saudara. Memang ikatan teman, ikatan partner bisnis tidak sekuat ikatan pernikahan. Tetapi tetap ada kesetiaan juga di situ. Dan kita perlu setia, menjadi orang yang setia kawan. Kita bukan orang yang orang kasih kita rahasia gitu kan. Jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Oh, pasti. Maksudnya pasti kasih tahu gitu kan. Ya. Wow, teman seperti apa ini? Punya teman seperti ini nggak perlu musuh lagi gitu kan. Kita perlu kesetiaan. Dalam segala sesuatu, bagaimana dengan setia kepada Tuhan? Anda tahu di dalam perjanjian lama, Tuhan sering bilang, orang Israel ini kaum yang berzina, Tuhan bilang. Kalian telah berzina terhadap Tuhan. Jadi rupanya kesetiaan kepada Tuhan itu, kalau tidak setia, itu Tuhan anggap ibaratkan berzina. Jadi bagaimana kita setia kepada Tuhan? Kita tidak setia kepada Tuhan, kita juga melanggar hukum ini sebenarnya. Coba kita buka Yakobus pasal 4. Yakobus pasal 4. Yakobus 4 ayat 4. Yakobus 4 ayat 4 berbunyi apa? Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Ini sebenarnya dalam bahasa Indonesianya sudah diperhalus. Anda cek dalam King James, saya bilang, ye adulterers and adulteresses. Ya. Hai kamu laki-laki dan perempuan pezina. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi siapa saja yang hendak menjadi sahabat dunia ini, menjadikan dirinya musuh Allah. Rupanya kalau kita bersahabat dengan dunia, kita sedang berzinah rohani. Ya. Ketika kita mengutamakan dunia daripada Tuhan, Tuhan bilang, hai orang-orang yang tidak setia. Hai pezinah laki-laki dan pezinah perempuan. Kalau kita menjadi sahabat dunia, kalau kita mengasihi dunia, kenapa? Iya dong. Orang dunia membunuh Tuhan kita, dunia menyalibkan dia, lalu kita jadi sohib dengan dia. Kok kamu bisa temenan sama dia? Dia kan musuh saya. Berarti kamu tidak setia. Kamu tidak setia. Ya. Oleh karena itu, saudara kasih Tuhan. Tuhan bilang jangan berzina. Memang, arti sempitnya kita paham. Kalau kamu sudah menikah, setia dengan pasangan kamu. Tetapi, tidak stop sampai di sana. Melainkan kita lihat dengan luas dan dengan lebar. Kita disuruh untuk menjadi orang-orang yang setia. Setia kepada pasangan. Setia kepada Tuhan. Setia kepada jemaat. Setia kepada teman-teman kita. Kita membangun karakter yang setia. Dan kita memuliakan Tuhan dengan itu. Amin, saudara? Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Karena Engkau memberikan kami
karunia yang indah. Engkau menciptakan kami laki-laki dan perempuan. Engkau memberikan karunia yang indah di dalam kelaki-lakian dan keperempuanan kami itu. Kami saling melengkapi. Namun Tuhan, ada bahaya besar. Oleh karena itu Engkau menjaga kami. Engkau memberikan suatu perintah agar kami setia, agar kami tidak berzina. Baik dalam perbuatan, baik dalam pikiran, baik dalam sikap hati kami. Bantu kami untuk melakukannya, Tuhan. Tuhan, kami tahu bahwa kami tidak mampu dengan diri kami sendiri. Karena kami adalah pelanggar firman. Namun kami adalah orang-orang yang diselamatkan. Oleh karena itu Roh Kuduslah yang kiranya menguduskan karakter kami. Sehingga kami mengerjakan perintah-Mu ini dengan kekuatan dari Engkau. Kami berdoa Tuhan, pimpin kami dalam nama Yesus Kristus. Amin.